Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam, menjadikannya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya memberikan kepada kita yaitu seluruh anugerah kenikmatan. Dan juga kita jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita pengetahuan, mengenal akan senantiasa agama Islam, dan juga para ulama-ulama yang telah berjasa, yang telah mengenalkan kita sampai kita mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Hari ini insya Allah Bapak akan menyampaikan materi tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu melanjutkan dengan kemarin tentang mengenal nama-nama Allah yang baik-baik atau nama-nama indah Allah, yaitu tentang Asmaul Husna. Sebelumnya Bapak mari kita sama-sama berdoa agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang sudah kita kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke anak-anakku sekalian, di video kali ini agak sedikit berbeda dengan video-video kemarin. Langsung saja Bapak akan menjelaskan bagaimana kita mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ayat surat yang Bapak sudah bacakan sebelumnya, yaitu bisa dilihat di video kali ini, tentang surat An-Nisa ayat 136. Ya, tidak usah Bapak bacakan lagi, kita lanjut saja langsung. Yang selanjutnya ialah tentang selanjutnya adalah tentang mohon maaf agak sedikit terputus. Selanjutnya tentang pengertian atau arti dari kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Di layar kaca ini, di video kali ini Bapak akan menjelaskan apa itu pengertian atau arti dari kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci Allah Subhanahu wa taala adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul Allah yang disampaikan kepada umatnya. Ya, jadi anak-anak tuh pasti paham nih apa itu kitab suci, terlihat dalam video kali ini, yaitu wahyu Allah. Wahyu Allah, ya, bukan perkataan dari seorang manusia atau yang lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkataan Allah sendiri langsung. Kitab suci yang berisi ajaran yang harus dilakukan sebagai kewajiban serta larangan yang harus ditinggalkan. Jadi kitab suci itu akan menjadi pedoman bagi kita, bagi para nabi dan rasul beserta umatnya dalam menjalankan kehidupan di dunia untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Lanjut, kita lanjutkan dengan bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu,
yaitu meyakini rukun iman, ya, meyakini rukun iman yang 6. Mungkin anak-anak sudah hafal semua. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga beriman kepada kitab Allah. Yang keempat beriman kepada Rasulullah. Yang kelima beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam beriman kepada qadar dan qadar atau takdir baik dan takdir buruk. Rukun iman tersebut semuanya berkaitan satu sama lainnya, nggak bisa dipisahkan. Makanya dari itu cara beriman kepada kitab Allah adalah harus meyakini rukun iman yang lainnya. Misalnya contoh, kita beriman kepada Allah, tapi kita tidak percaya dengan adanya malaikat Allah yang sifatnya gaib. Kita juga nggak percaya dengan kitab-kitab Allah sebelumnya, hanya kita percaya dengan kitab Al-Quran. Itu berarti diragukan rukun imannya. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang nggak percaya tentang hari kiamat. Padahal hari kiamat jelas dalam rukun iman dijelaskan yang ke nomor 5. Beriman kepada hari kiamat. Nah, ini yang jadi kendala umat akhir zaman, yaitu tentang keyakinan kita kepada rukun-rukun iman yang ini. Ya, makanya dari pelajaran ini Bapak berharap kalian tetap berpegang teguh, ya, untuk kita beriman kepada Allah, untuk kita beriman kepada kitab-kitab Allah, harus beriman juga dengan rukun iman yang lainnya. Selanjutnya yaitu kitab-kitab suci Allah yang Allah turunkan yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul. Nah, di sini ada kitab suci Taurat yang pertama. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam sekitar abad 12 sebelum Masehi di daerah Palestina. Ya, tepatnya di Bukit Tursina. Yang kedua ialah kitab suci Zabur diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam sekitar abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kanaan itu terbentang dari Lebanon sampai Sungai Mesir di selatan dan juga Sungai Yordan di timur. Di sebelah timurnya Sungai Yordan, di sebelah selatannya Sungai Mesir. Itu jauh luar biasa terbentangnya. Posisi tepatnya pun di dalam sejarah ada, tetapi Bapak tidak bisa tampilkan dalam video. Mungkin nanti kalian bisa cari sendiri di video yang lainnya. Yang ketiga itu kitab suci Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem, ya. Yang keempat yaitu kitab suci Al-Qur'an diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sudah tahu nih yang keempat Maya, ya, sekitar abad 6 Masehi di Mekah. Allah turunkan di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, setelah ini akan Bapak jelaskan sejarah singkatnya. Nah, di sini ada sejarah singkat tentang kitab Taurat. Ya, pertama kitab Taurat dulu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat adalah ajaran tentang akidah, tauhid, syariat dan hukum-hukum yang harus ditaati oleh umat Nabi Musa alaihi salam. Ya. Dalam Al-Qur'an diterangkan sebagian isi kitab Taurat, yaitu penjelasan yang terkandung dalam suhuf atau dalam kurung itu wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang kedua itu sekumpulan hukum-hukum ketuhanan, hukum dari ketuhanan bagi Bani Israel, ya. Jadi Bani Israel itu adalah kaumnya daripada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, berita gembira tentang kedatangan Rasul SAW. Rasul Nabi Muhammad SAW sudah diberitakan tuh ketika kitab Taurat itu baru turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih jauh, Nabi Muhammad SAW masih jauh lahirnya dan masih jauh umatnya, masih jauh sekali, tapi sudah dikabarkan di dalam kitab Taurat. Nah, inilah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Nabi Muhammad SAW, ya.
ketika cerita Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam menikahi Siti Hawa. Mungkin kalian sudah tahu nih bagaimana mahar yang disampaikan Nabi Adam alaihissalam untuk Siti Hawa, ya, yaitu berupa maharnya itu berupa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ceritakan panjang sekali ya, jadi kita singkat saja. Yang ketiga, yang keempat adalah menceritakan kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Oh, di dalam Taurat itu sudah diceritakan bahwasannya kisah-kisah para sahabat Nabi akan muncul nantinya. Masya Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ya, makanya di sini kita belajar tentang kitab-kitab Allah, ya, kitab-kitab terdahulu sebelum kitab suci Al-Quran, yaitu berarti kitab-kitab tentang Taurat dan sebagainya, kitab-kitab yang lainnya nanti, ya, sudah terlihat di situ bagaimana penjelasan yang terkandung dalam kitab tersebut. Nah, kitab Taurat ini juga dikenal dengan 10 perintah Allah, ya, dalam bahasa Inggrisnya Ten Commandment, ya, kepada Nabi Musa alaihissalam dan umatnya. Di antaranya itu yang pertama yaitu cintailah Allah Subhanahu wa taala yang satu. Nah, yang ahad itu artinya satu. Yang kedua adalah sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala dengan hormat. Yang ketiga, sucikanlah hari Tuhan, hari Sabtu. Yang keempat, hormatilah ayah dan ibu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan melakukan hal yang tidak bermoral. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berbohong. Yang kesembilan, jangan berpikiran kotor. Yang ke-10, jangan ingin memiliki harta orang lain dengan cara yang tidak baik. Nah, inilah ajaran kitab Taurat yang terkenal daripada 10 perintah Allah yang diturunkan Nabi Musa alaihissalam, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina. Nah, singkat saja karena waktu kita tidak banyak. Yang kedua ialah sejarah singkat tentang kitab Zabur alaihissalam. Kitab Zabur alaihissalam yang Allah wahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam ialah seorang nabi dan rasul dan juga seorang raja di zamannya, yaitu zamannya Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Yang selanjutnya adalah kitab suci Zabur diwahyukan oleh Nabi Daud alaihissalam sekitar abad 10 sebelum Masehi. Ya, yang tadi sudah dijelaskan di awal. Yang ketiga adalah Zabur adalah bahasa Arab disebut dengan Mazmur, yang berisi doa-doa serta munajat Nabi Daud alaihissalam. Yang selanjutnya adalah isi kitab Zabur tentang tauhid, tentang keimanan, ajaran berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti kebenaran dan hikmah. Inilah sejarah singkat daripada kitab Zabur yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Enggak jauh berbeda dengan kitab-kitab Taurat sebelumnya. Yang isi daripada kitab tersebut adalah tentang ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kita lanjut dengan kitab Injil, ya. Anak-anakku sekalian, mungkin disinilah kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, mewahyukan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalian bisa membaca tuh satu-satu. Kitab Injil diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Yunani kuno mungkin ya. Ya, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Itu artinya Injil. Yang ketiga adalah Injil juga memberitakan kabar gembira tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW. No. Dari kitab Taurat aja sudah dijelaskan kabar gembira tentang kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nah, di kitab Injil pun dikabarkan lagi, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan hadir, akan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, ya. Dalam surat Al-Qur'an Al-A'raf, ya, ayat 156 197, di situ termuat dalam bagaimana di dalam Al-Qur'an diceritakan, dikabarkan bahwasanya isi daripada kitab Injil memberitakan kabar gembira tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nah,
Yang keempat, yaitu Injil mengabarkan tentang sifat-sifat terpuji para sahabat Nabi SAW dalam mendakwah kebenaran Islam seperti yang tertulis dalam Quran surat Al-Fat ayat 29. Nah, kalian bisa lihat nanti ya di Qurannya masing-masing bagaimana Nabi Muhammad para sahabat Nabi sudah dikisahkan dalam kitab Injil ya, tapi bukan Injil yang dipakai sekarang, Injil yang terdahulu ya, Injil-Injil yang asli. Kalau Injil-Injil sekarang ini banyak yang sudah diperbaharui, banyak perkataan manusia bukan perkataan Allah lagi ya, tapi perkataan manusia itu banyak. Makanya di sini Bapak jelaskan ya, Injil yang asli, Injil yang asli ya, bukan Injil yang sekarang. Kalau Injil sekarang kalian tidak akan sama dengan sejarah yang ada yang sekarang, yang sejarah yang Bapak jelaskan ini nggak sama. Injil yang sekarang ini Injil sudah dimodifikasi, sudah diperbaharui oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini yang Bapak tahu, ya, yang Bapak informasi yang Bapak tahu. Karena Injil yang asli itu tersimpan rapi di sebuah tempat yang tempat tersebut mereka pun merahasiakan, gitu kan. Jadi kalian sudah paham. Dan Nabi SAW dalam pengetahuan Islam, dalam sejarah kita, dalam sejarah Islam, Nabi SAW belum meninggal dunia, tetapi Allah angkat ya, dan nanti insya Allah di akhir zaman Allah akan turunkan lagi Nabi SAW ya, seperti yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Nah, kita lanjut lagi yang terakhir. Yang terakhir adalah sejarah singkat tentang kitab suci kita. Kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, bukan perkataan manusia, bukan perkataan jin, bukan perkataan malaikat, apalagi perkataan syaitan. Tetapi kalamullah ialah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur ya. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan nuzulul Quran. Ya, yang keempat, Nabi Muhammad SAW pertama kali beliau menerima wahyu di umur 40 tahun. Ya, beliau pertama kali menerima wahyu di umur 40 tahun. Ya, di Gua Hira. Ya, surat pertama yang turun ialah surat Al-Alaq. Yang berarti Iqra, ya bacalah, Iqra ya, sampai malaikat Jibril alaihissalam yang memberikan mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang bacaan itu sampai berkali-kali, karena Nabi Muhammad SAW di awal kisahnya, di awal beliau mendapatkan wahyu, beliau tidak pandai baca, tidak pandai nulis, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala merubah beliau, maksudnya untuk dalam artian merubah, dalam artian ialah merubah seluruh ruh beliau, jasad dan ruh beliau, sampai beliau cerdas. Karena seorang nabi dan rasul itu tidak mungkin bodoh, pasti seorang nabi dan rasul itu cerdas ya. Ya, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak diberikan pengetahuan di awal? Karena dikhawatirkan ya, nanti kalau di awal Nabi Muhammad pintar untuk menulis, Nabi Muhammad cerdas dalam membuat syair, dikhawatirkan musuh-musuh Islam ya, musuh-musuh Nabi Muhammad SAW itu akan menganggap Nabi Muhammad adalah seorang penyihir. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah membuat skenario yang luar biasa bagaimana supaya agama Islam ini, agama yang rahmatan lil alamin ini sampai. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan itu semua ya. Nah, yang keempat adalah Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat dalam periode kurang lebih 23 tahun yang dibagi dua periode. Yang pertama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Yang terakhir ialah Al-Quran, yaitu kitab penyempurna
seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang pernah dituangkan dalam kitab-kitab sebelumnya untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Nah, inilah sejarah singkat ya tentang kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Anak-anakku sekalian, ya, Bapak berharap dari pelajaran kali ini walaupun singkat ya, walaupun tidak banyak disampaikan, mudah-mudahan kalian memahami semua. Nah, Al-Quran adalah kitab penutup atau kitab penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalian sudah paham nih tentang ini semua. Ya, jangan sampai salah paham, jangan sampai salah memahami tentang kitab suci kita, ya. Dan Bapak berharap sekali selama pandemi ini, Bapak berharap kalian jangan bosan-bosannya untuk belajar Al-Quran. Bagi yang sudah bisa baca Al-Quran, ayo lanjutkan, ayo kita terus baca Al-Quran. Bagi yang masih belajar Iqra dan sebagainya, ya, ayo kita terus belajar Iqra dan sebagainya, ya. Jangan kita sia-siakan, manfaatkan waktu yang seperti ini dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah, cukup dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat untuk video kali ini. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mendapatkan video pembelajaran selanjutnya yang insyaallah kita akan masuk nanti di pelajaran ketiga. Wallahu a'lam insyaallah wallahu a'lam bissawab. Ya, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dan keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam rahmat dan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, agar semuanya keluarga kita Allah Subhanahu wa taala dilindungi daripada musibah pandemi bahaya Covid-19 ini dengan berkahnya Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya, kita tutup dengan membaca surat Wal 'Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Ashri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan membaca doa kepada orang tua kita, untuk orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Dan juga membaca doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Ya, mudah-mudahan kita segera bertemu kembali langsung, dan insyaallah kita selalu berdoa agar Allah mengangkat musibah ini dan Allah kembalikan kita seperti normal kembali, insyaallah. Lebih kurang Bapak sekali lagi mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.